Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jannah wa jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa alamna fadhi barakati fi dini wa dunya wal akhirah ja'alna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yadawquna ala miladihim wa yashuruna fi zamratihim la fi antim salam ala summan fadha sahabal kitab Sayyid Ahmad Al-Marzuki semua hadrat al-walid Abdullah bin Muhsin Abdullah bin Nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin kita sudah bahas tentang ilmu, tentang takrifnya ma'rifat, tentang wajibnya ma'rifat, tentang larangan taklid. Kemudian kita lanjut tentang hukum. Memang kita kadang awal bingung, kok ada sih hukum akal itu apa gitu loh. Artinya kita hanya tahu dulu ya hukum itu ada hukum syar'i gitu doang, nggak ada hukum akal gitu. Jadi kok nggak tahu ada hukum akal. Artinya dalam agama kita mengenal ada 3 macam hukum. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Hukum itu apa? Hukum itu isbatul amri lil amri au nafiyuhu anhu. Hukum itu adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Nah, hukum ini bisa hakimnya itu syar'i, bisa hakimnya itu adi, bisa pula hakimnya itu akli. Ahli sunnah menetapkan bahwa setiap yang namanya hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, yang berkaitan sama baik, buruk, itu semua diatur oleh
syar'i, diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum ada Nabi yang nggak ada hukum baik dan buruk, termasuk berpikir tentang Allah, mengenal Allah, kewajiban makrifat, semuanya berdasarkan perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada perintah Nabi gimana? Ya nggak ada hukum, nggak ada baik dan buruk. Makanya termasuk di sini pula kewajiban kita mengenal Allah itu berdasarkan hukum syar'i. Kemudian hukum syar'i ada 5, yaitu ada wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Kita sudah biasa tahu itu, sudah bisa kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Hingga kita buka kitab fikih, kita akan tahu apa isinya hukum syar'i, termasuk pula hukum taklif, termasuk pula hukum wadha, yaitu syarat, sabab, sah, batal, dan maneh. Kemudian yang kedua ada hukum adi, yaitu yang berkaitan sama kebiasaan atau sunnah ilah, yang berkaitan sama adat istiadatnya manusia, seperti kita makan kenyang, kalau minum hilangnya haus, kalau minum obat sehat, kalau pegang api panas. Itu namanya hukum adat atau hukum adi, ada hukum kebiasaan. Kalau kita nyebutnya namanya sunnah ilah. Kalau orang biasa nyebutnya hukum alam. Kayak hukum itu terjadinya alami, padahal bukan alami, ya nggak ada hukum yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari termasuk hukum alamiah, hukum adi, itu nggak ada. Terus yang ketiga namanya hukum akli, yaitu hukum yang berkaitan dengan hakikatnya sesuatu, hukum yang berkaitan sama keadaannya sesuatu. Dalam kaitan hukum, dua hukum yang pertama, hukum syar'i dan hukum adi, itu hukum yang dibuat oleh Allah. Tapi kalau hukum akli, ini yang perlu kita tahu, hukum akli itu nggak dibuat oleh Allah, gitu loh. Memang hukum ini asli, gitu loh. Hingga hukum akli ini hukum yang tidak bisa mengalami perubahan. Jadi hukum yang berkaitan sama keadaannya sesuatu. Artinya dalam hukum akli kita mengenal 3 macam ketetapan. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Apa itu wajib? Wajib itu sesuatu yang tidak pernah mengalami tiada. Memang sesuatu itu adanya cuma 3. Jadi sesuatu itu ada perkara yang tidak pernah mengalami tiada. Yang seperti itu dikatakan namanya wajib. Ada pula sesuatu yang tidak pernah ada. Namanya perkara itu mustahil. Ada pula sesuatu yang boleh saja ada dan boleh saja tiada. Maka perkara itu namanya jaiz. Ini hukum ini nggak bisa dirubah, nggak bisa yang namanya wajib berubah jadi mustahil atau mustahil berubah jadi jaiz, nggak bisa, gitu loh. Jadi hukum ini berlaku baik untuk Allah yang qadimah maupun untuk makhluk yang hadisah, tetap hukum ini berlaku. Jadi apapun sesuatunya, mau itu qadimah, mau itu hadisah, tetap berlaku. Ada perkara yang akan kita kenal dengan mana itu perkara yang wajib, mana itu yang mustahil, dan mana itu yang jaiz. Itu ini yang perlu kita ketahui pokok ini. Hingga kalau menurut Mu'tazilah, hukum yang tidak dibikin oleh Allah itu hukum syar'i. Balik nih malah. Hukum syar'i itu Allah nggak bikin. Sebelum adanya makhluk sudah ada yang namanya baik dan buruk. Hingga Allah nggak bisa berubah untuk menetapkan baik itu tetap baik,
buruk tetap buruk, nggak bisa dirubah. Mana yang baik jadi buruk, buruk jadi baik, nggak bisa. Ini perkara yang aneh gitu loh. Bagi kita hukum baik dan buruk itu terserah Allah, bisa ditetapkan, bisa diatur. Kalau Allah mau yang buruk bisa jadi baik gitu. Kayak apa? Allah merintah Nabi Khidir untuk bunuh seorang anak, itu baik apa buruk? Baik. Jadinya baik. Kenapa? Diperintah Allah, gimana jadi buruk gitu loh. Jadi Allah yang mengatur baik dan buruk. Tapi kalau hukum akal nggak bisa berubah. Kenapa? Kalau hukum akal bisa berubah, nanti hakikat sesuatu bisa berubah. Tuhan yang qadim bisa jadi baru nanti, atau makhluk yang baru bisa jadi qadim. Kan ada namanya khilaf sama kenyataan, karena hukum akli itu berkaitan sama kenyataan. Maka untuk mengetahui tentang Allah, maka ini berkaitan sama kita mengetahui tentang apa yang jadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mengenal Allah itu kita ini makhluk nggak bisa mengetahui Allah. Maka perintahnya itu bukan mengetahui hakikatnya Allah, bukan. Yang bagaimana sih Allah itu nggak diperintah kita, enggak. Kita nggak diperintah tahu Allah itu yang bagaimana, enggak. Yang diperintah hanya mengetahui apa yang menjadi alamat tentang ketuhanannya Allah. Mengetahui sebagian kecil tentang apa yang jadi hak-haknya Allah, bukan mengetahui hakikatnya Allah, bukan. Tidak mengetahui hakikatnya Allah, kita nggak disebut bodoh, enggak. Kenapa? Karena memang hakikatnya Allah itu nggak bisa diketahui. Yang mau kita ketahui bukan hakikatnya Allah, tapi perkara yang menunjukkan kepada adanya Allah, yang menunjukkan kepada ketuhanannya Allah. Lah, jalan untuk mengetahuinya dari mana? Dari menyaksikan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta. Akal ini ketika melihat alam semesta, akal bisa menjadikan sebagai jalan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum akal ini juga bukan hukum yang dibikin oleh akal, bukan. Akal nggak bikin hukum ini, enggak. Hukum ini mah sudah ada. Hanya ketika kamu dibikin oleh Allah punya akal, akal itu bisa punya koneksi untuk menemukan ini, gitu loh. Indra kita yang lain nggak bisa nemu ini. Hanya akal kita yang bisa menemukan koneksi yang wajib itu mana, yang mustahil itu mana, yang jais itu mana, tanpa perlu melewati Nabi. Ini baru begitu loh. Kalau baik dan buruk ya harus lewat Nabi. Kalau wajib mustahil jais nggak usah lewat Nabi. Gitu loh. Kenapa? Karena ini memang fungsinya akal menemukan itu, menemukan sesuatu yang nggak pernah tiada. Nggak perlu dikasih tahu Nabi, enggak. Akal bisa nemu. Oh, sesuatu yang boleh ada, boleh nggak ada. Itu nggak perlu Nabi. Kayak kamu melihat matahari, kalau siang ada, kalau malam ada. Apa kamu perlu Nabi? Matahari itu baru loh, perlu begitu? Ya nggak usah. Kamu bisa berpikir, oh matahari ini kalau siang ada, kalau malam nggak ada. Bulan kalau malam ada, kalau siang nggak ada. Oh, berarti matahari ini perkara yang jais. Bulan perkara yang jais. Kenapa? Bisa saja terjadi ada, bisa juga terjadi tiada. Ini akal punya koneksi untuk menemukan itu tanpa perlu melalui Nabi. Jadi untuk mengetahui Allah, kita bukan diperintah mengetahui hakikatnya Allah, tapi diperintah hanya mengetahui apa yang menjadi petunjuk tentang ketuhanannya Allah. Maka ulama hanya menetapkan diwajibkan kepada tiap orang Islam cukup mengetahui 20 sifat Allah, nggak lebih, kurang boleh.
Kenapa? Karena ada yang ngomong 12, ada yang ngomong 13, ada yang ngomong 20. Lebih gimana? Kalau kamu punya dalilnya ya boleh aja. Tapi ulama mencukupkan, apalagi ikut pendapat Imam As-Sanusi, cukup mengetahui Allah dengan 20 sifat. 20 ini diambil dari mana? Baik dari hukum dalil akli maupun dari dalil hukum syar'i gitu. Ya. Jadi di kitab ini kita diperintahkan untuk mengetahui Allah, tiap-tiap orang muslim, dan mengetahuinya Allah cukup hanya mengetahui 20 sifat. Perintah mengetahuinya dari hukum syar'i yang diketahui tentang Allah dengan hukum akli. Maka ada 2 wajib di situ. Wajib biwujubil ma'rifat, itu wajibnya wajib syar'i, dan wajib fi haqqihi ta'ala, ini wajibnya wajib akli. Jadi disinilah bentuk dilarangnya seorang muslim untuk menjadi orang yang taklid. Setidak-tidaknya kamu wajib mengenal Allah dengan dalil yang paling ringkas, yang paling ringan. Apa itu? Yaitu dengan dalil adanya alam semesta. Alam semesta ini jadi dalil kalau Tuhan itu pasti ada. Nggak usah dikasih tahu. Wong itu sudah bisa lihat langit, bumi, lihat perubahan, lihat diri kamu sendiri, lihat perubahan, lihat perkara yang bergerak, perkara yang berubah. Akan jadi bukti ini penciptanya pasti ada. Nggak perlu. Jadi kamu diwajibkan kenal Allah, nggak boleh taklid, harus pakai dalil. Begitu pula kamu diwajibkan kenal Nabi, harus dengan dalil, nggak boleh taklid. Kalau Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, dalilnya apa? Kalau Allah itu betul-betul Tuhan, dalilnya apa? Gitu loh. Nah, dengan kamu tahu dalil ini berarti kamu bisa mandiri, berdiri sendiri tanpa mengikuti pahamnya orang lain. Menunjukkan bahwa cara beragama kamu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana sudah kita bahas tuh tentang apa itu hukumnya taklid, kepada siapa boleh taklid, mana yang kita nggak boleh taklid, bagaimana hukumnya taklid. Tapi walaupun dibolehkan taklid, ulama tetap berpendapat orang yang taklid hukumnya berdosa ketika dia punya kemampuan berpikir tapi dia nggak mau berpikir. Ya, kita sudah menjelaskan tentang bahwa untuk mengenal Allah kita akan menggunakan hukum akli, yaitu yang isinya ada 3, yaitu sebatas mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Bukan bicara bagaimana hakikatnya Allah, bukan. Cukup mengetahui dari 3 sisi ini, maka kamu dianggap menggugurkan kewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belum ada Nabi, kita bisa nggak kenal Allah? Bisa. Tapi kalau untuk tahu namanya Allah nggak bisa. Karena nama Allah itu yang bawa siapa? Nabi. Akal nggak bisa mikir untuk tahu Tuhan itu namanya siapa, ya nggak bisa tahu akal. Tapi kalau Tuhan itu ada atau tidak, akal bisa berpikir, gitu loh. Karena Allah ngasih akal itu fungsinya untuk apa? Untuk bisa menemukan sesuatu yang indra nggak nemu, gitu loh. Maka saya sering ngomong, sumber ilmu, sumber pengetahuan manusia ada berapa? Sumber ilmunya manusia ada berapa? 3. Yang pertama,
panca indera. Sejak kita kecil nih, kita bisa mengetahui mana panas, manis. Kita kalau kejedot sakit, kalau habis lari-lari capek, itu tahunya dari mana? Indra. Dari kecil kita sudah paham indra. Kalau lapar makan, itu indra kita udah bisa tahu itu. Nah, ketika kita dewasa mulai yang nggak bisa ditemu dengan indra, maka Allah menyiapkan akal. Indra nggak bisa nemu nih, maka akal berperan untuk menemukan sesuatu yang nggak bisa ditangkap dengan indra. Kayak apa? Keberadaan Allah, bahwa pencipta saya ini ada. Indra nggak bisa nemu, mata nggak bisa, lidah nggak bisa, maka akal bicara. Lah, ketika akal ini sudah berhenti pula, akal nggak bisa nemu lagi nih, maka dari mana taunya? Dari informasi yang valid. Khobar sodik, itu berita yang terpercaya. Makanya ketika kau pengen tahu Allah itu namanya, Tuhan itu namanya siapa, ini harus pakai informasi. Informasinya dari siapa? Dari seorang nabi, gitu. Makanya yang diberikan akal atau manusia atau hambanya Allah yang dikasih perintah. Allah itu cuma punya hamba berapa? 3, malaikat, jin, dan manusia. Nggak lebih, enggak. Yang dapat perintah hanya 3 ini. Malaikat dapat perintah, jin dapat perintah, manusia dapat perintah. Jadi kalau ada perintah, ada juga setan, Beb. Nggak ada. Hambanya Allah setan itu nggak ada. Apalagi ada berita setan itu pasti masuk neraka. Setan itu yang mana? Jin, bangsa jin yang jahat, yang nggak beriman disebut setan, gitu loh. Manusia yang jahat juga setan, gitu. Nggak cuma jin doang, manusia yang jahat juga setan namanya, gitu loh. Jadi yang punya sifat-sifat jahat disebutnya setan. Kalau kelompoknya namanya jin. Makanya ada artis nanya, itu katanya kalau setan itu pasti masuk neraka. Nah, kalau ada setan belum berbuat dosa gimana? Ada setan belum berbuat dosa. Wong setan kok nggak berbuat dosa? Kalau sudah setan pasti berdosa, gitu loh. Nggak ada hambanya Allah namanya setan, nggak ada. Hambanya Allah namanya jin. Lah, jin ini dia menjadi mukallaf sejak dia lahir. Mulai jin itu lahir, jin itu langsung terkena perintah. Kalau dia waktu lahir, setelah lahir, sedetik setelah lahir dia iman, berarti dia selamat. Kalau detik berikutnya dia kok nggak iman, maka dia kafir, gitu. Beda sama manusia. Manusia setelah lahir nunggu dulu 15 tahun baru dihitung Islam atau kafir. Tapi kalau jin enggak, sejak dia lahir detik berikutnya langsung akan dihukumi muslim atau kafir, gitu. Jadi kalau detik berikutnya kok dia kafir, namanya setan, gitu. Tapi kelompoknya tetap bangsa jin. Nggak ada Allah bikin makhluk jin, setan, genderuwo, nggak ada, banyak amat. Adanya jin. Lah, jenisnya jin banyak. Tuyul, genderuwo, iblis, suster ngesot, si manis jembatan Ancol. Maksudnya apa ini? Jin semua itu.
Ya. Jadi untuk mengenal Allah informasinya bukan pakai panca indera, dan nggak boleh pakai beritanya orang lain. Untuk mengenal Allah harus pakai akalnya masing-masing. Artinya setiap akal harus mandiri untuk bisa menemukan mana itu yang bersifat ketuhanan dan mana yang tidak bersifat ketuhanan. Maka kita udah ngomong kemarin, apa sih yang namanya tauhid itu? Apa tauhid? Tauhid itu seorang muslim dengan akalnya bisa membedakan mana sifat ketuhanan dan mana sifat makhluk. Ketika ente bisa membedakan ini, kamu jadinya orang yang bertauhid. Itu. Nah, sebatas mana kita mengetahui sifat ketuhanannya Allah? Ulama mencukupkan, cukup kamu kenali 20 sifat. Saya kemarin baca komentar di YouTube saya, ada yang komentar apa? Tuhan itu tidak punya sifat. Sifat itu adalah karakternya, sifat itu watak. Sifat itu karakter. Tuhan nggak punya watak, nggak punya karakter. Ini aneh lagi nih. Yang dia pahami yang namanya sifat itu adalah karakter. Sifatnya apa? Pemalas. Sifatnya apa? Pemarah. Selain itu bukan sifat. Jadi orang nggak ngerti yang namanya. Jadi untuk kenal dirinya sendiri aja nggak bisa. Ini orang-orang aneh yang begini. Jadi dianggap Tuhan itu nggak punya sifat. Sifat itu apa sih? Sifat itu perkara sesuatu yang selain diri kamu, selain wujud kamu, itu namanya sifat, gitu loh. Contohnya apa? Contohnya manusia. Sakit itu manusia bukan? Hah? Berarti sakit itu sesuatu yang selain. Nah, ketika sakit ada pada manusia, maka sakit jadi sifat. Itu loh. Ini contohnya sifat, gitu maksudnya. Lapar, melihat, mendengar, ilmu, berbicara. Ini bukan manusia. Ketika manusia memiliki itu, berarti itu disebut namanya sifat. Jadi bukan yang namanya sifat itu harus karakter apa saja, gitu loh. Yang selain diri kamu, yang ada pada kamu, namanya adalah sifat. Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya, pada dirinya juga ditemu oleh akal ada sifat pada dirinya Allah. Karena itu bukan termasuk zatnya Allah. Seperti apa? Allah berilmu, Allah mendengar, Allah berbicara. Maka ini semua bukan Allah. Bicara itu kan bukan Allah. Ilmu bukan Allah. Melihat bukan Allah. Mendengar bukan Allah. Berkehendak bukan Allah. Ketika ini ada pada Allah, maka ini disebut sifatnya Allah. Itu mestinya. Ya, jadi kita diperintah untuk bisa membedakan mana yang menjadi sifat-sifat Allah dan mana yang jadi sifat-sifatnya makhluk. Terus musannif menunjukkan sifat yang pertama yang wajib diketahui oleh orang Islam adalah Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun
ghani wahidun wahai, qadir muridun alimun bi kulli syai, sami'unil basir wal mutakallimu, lahu sifatun sab'atun kandadimu. Yang pertama, wajib Allah bersifat wujud. Apa wujud itu? Wujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ada. Hah? Jangan diomong Allah itu nggak bisa disebut ada. Kalau Allah disebut ada, nanti akan terbayang Allah itu ada tempatnya. Jadi Allah disebutnya wujud aja, jangan disebut ada. Karena ada itu nanti berkaitan sama tempat. Kalau wujud nggak berkaitan sama tempat. Ya, ini saking berhati-hati. Tapi bagi kita repot gitu loh, karena wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada. Lah, ada itu apa? Sifat apa? Ada itu sifat yang menunjukkan sesuatu yang mempunyai sifat itu dia bisa dilihat. Itu sifat yang menunjukkan yang bersifat itu bisa dilihat. Jadi definisinya wujud itu adalah ma yastahiqu liyura, sesuatu yang berhak atau sesuatu yang sampai derajat bisa dilihat. Jadi apapun yang disebut wujud berarti sesuatu itu bisa dilihat. Lah, Allah disifati wujud berarti Allah itu perkara yang nyata, gitu loh, bukan abstrak. Bukan hanya fiksi. Karena sebagian orang mengatakan Tuhan itu hanya fiksi, hanya dongeng, cerita yang dibikin-bikin untuk membuat kita itu takut pada sesuatu hingga kita mau patuh, mau tunduk, mau ngerjain perintah, maka dibikinlah dongeng-dongeng yang menakutkan kita. Berarti kalau dia hanya dongeng, nggak sampai derajatnya wujud, gitu dong. Makanya Allah disifati dengan wujud, maknanya apa? Bahwa Allah itu perkara yang real, nyata, gitu loh, yang sampai derajatnya bisa dilihat. Intinya kalau cerita sama kawan kamu nih, saya tadi habis makan daging kambing bakar pakai minumnya susu, pakai puding, pakai pokoknya kenyang. Orang yang dengar cerita kamu nanya apa? Masih ada nggak? Nggak ada, saya dongeng doang namanya itu lah. Itu namanya dongeng ngimpi, itu namanya. Kalau memang betul kamu masih ada nggak barangnya, kalau masih ada, nah sini keluarin, saya baru percaya, gitu loh. Barang didongengin doang gimana saya mau percaya, gitu loh. Jadi ada itu, perkara yang disebut ada itu sampai derajat bisa dilihat. Kayak contoh begini, ente punya baju di lemari. Selagi baju kamu di lemari itu belum disebut ada. Kenapa? Belum nampak, belum sampai derajat bisa saya punya gamis dari langit.
Tahu-tahu saya lagi riyadhah baca wirid, jatuh gamis dari langit. Wah, keren gamisnya. Mana? Ada enggak? Coba saya lihat. Ya pokoknya ada. Nah, mana kalau ada itu barangnya tunjukin gitu loh. Lah begitu kamu ambil dari lemari, kamu keluarin, nih loh. Oh iya, ada loh. Sampai derajat bisa dilihat. Maka sesuatu yang disebut ada itu maknanya barangnya nyata gitu. Allah itu wajib diimani sesuatu yang nyata. Tapi saya sekarang nggak ngelihat, Beb. Kamu nggak ngelihat, apa kamu nggak bisa lihat? Beda nih. Kamu nggak bisa ngelihatnya, apa barangnya itu nggak bisa dilihat? Beda dong. Kayak malaikat, ada nggak? Bisa dilihat? Ente nggak ngelihat, apa nggak bisa dilihat? Nggak ngelihat. Nggak ngelihat itu bukan berarti nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena malaikat itu dihijab oleh Allah. Kita ini dihijab namanya. Dihijab itu diapain? Ditutupin. Untuk apa? Ketika kamu lagi dihijab, kamu disuruh iman kalau malaikat itu ada, kalau jin itu ada. Nah kalau udah ngelihat gimana? Ya bukan iman lagi namanya. Udah kelihatan gitu loh. Nah Allah sama gitu loh. Allah itu sekarang derajatnya apa? Termasuk rukun iman yang kamu harus iman. Lah, iman tentang Allah ini beda dengan iman tentang malaikat dan jin. Kalau iman tentang Allah dalilnya akal. Iman malaikat dan jin dalilnya beritanya Nabi Muhammad SAW. Gitu dong. Buktinya apa? Saya harus iman adanya Allah, adanya langit bumi. Kira-kira langit bumi ini nongol sendiri atau ada yang bikin? Kalau yang dibikin ada nyata begini, yang bikin gimana? Masa, oh yang bikin langit bumi ini abstrak, nggak nyata? Gimana sih masa? Yang dibikin aja nyata, masa yang bikin kok nggak nyata gimana? Oh yang dibikin aja nyata gitu loh. Mestinya yang bikin ya lebih nyata. Allah itu perkara yang sangat nyata. Kalau ente kadang nyata, kadang nggak nyata malah gitu loh. Kenapa? Karena Allah itu adanya wajib. Kalau ente adanya jaiz, kadang ada. Buktinya apa? Kamu sekarang di sini, 2 jam lagi nggak di sini. Berarti kamu itu kadang-kadang doang. Kadang ada di sini, kadang ada di sono, kadang kamu lapar, kadang kamu itu adanya kadang-kadang lah. Yang keadaannya tetap siapa? Ya hanya Allah. Yang adanya tetap, sifatnya tetap, itu hanya Allah. Kalau kita adanya hanya kadang. Jadi untuk mengetahui Allah, dalilnya harus dalil akal, bukan berita. Ente iman sama Allah, iman, yakin. Dari mana kamu tahu adanya Allah? Dari bapak saya. Nggak sah imannya tuh, kata sebagian ulama. Ada sebagian sah tapi berdosa. Ketika kamu yakin adanya Allah, tapi yakinnya kamu atas beritanya orang lain. Kamu harus yakin kalau Allah itu ada, pencipta itu ada, dengan bukti apa? Dalil adanya langit dan bumi. Langit ada matahari tiap pagi bergeser, malam
berubah, bintang yang muncul. Ini bukti Tuhan itu ada, pencipta itu ada. Semua ini terjadi. Itu dong. Bukan Tuhan itu mah abstrak. Tuhan mah nggak nyata. Kalau yang nggak nyata itu perkara yang hanya bisa diceritakan doang, dongeng nih. Contohnya siapa? Superman lah, Batman, Spiderman, ada nggak barangnya? Ada barangnya? Nggak ada, itu cerita doang. Oh, itu di film, lagi cuma di film juga barangnya sudah datang, ada nggak barangnya? Nggak ada. Nah, kalau Tuhan wajib diimani sesuatu yang real, nyata adanya. Kenapa? Karena bisa dibuktikan dengan adanya langit dan bumi. Inilah ente punya HP, punya. Sekarang kalau ada orang nggak punya HP ya aneh gitu loh. Nah, itu orang dari Gunung Lawu sono, temennya Mak Lampir itu. Nah, ada orang kok nggak punya HP lah. Ente pegang HP, kamu lihat nggak pabriknya HP? Kira-kira pabriknya HP itu nyata ada nggak? Atau abstrak doang? Pernah lihat? Pernah lihat nggak pabriknya HP? Kok kamu yakin pabriknya ada? Hah? Kok bisa kamu yakin pabriknya HP itu ada? Dari mana kamu yakinnya? HP-nya. Lalu HP-nya aja ada. Ini gede HP-nya, bib nyelongol begini. Lah, kalau HP-nya ini ada, pabriknya? Ya pasti ada. Masa HP-nya ada, pabriknya nggak ada? Gimana sih? Ente punya motor. Lah, pabriknya ada nggak? Ada. Pabriknya motor ada nggak? Pernah lihat kamu? Gara-gara kamu nggak pernah lihat pabriknya, ngomong motor nggak ada pabriknya, terus nongol sendiri motornya gitu. Gimana sih? Apa gara-gara kamu nggak lihat pabriknya, motornya nggak ada gitu maksudnya? Kan aneh maksudnya. Jadi dengan kita lihat adanya langit, bumi, diri kita, pohon, laut, mesti penciptanya ada. Dan penciptanya real gitu loh. Sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang abstrak atau hanya dongengan doang. Maka Allah disebut dengan wujud, wajibul wujud gitu. Nyambung nggak? Ini sifat yang pertama wajib diimani, bahwa Allah Tuhan pencipta alam ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang sampai derajat bisa dilihat. Lah, saya belum melihat sekarang, kamu belum melihat sekarang itu tidak bisa menolak keadaannya Tuhan. Itu loh, nggak melihatnya kamu nggak bisa membuktikan Tuhan nggak ada. Kenapa? Karena kamunya sudah nyata ada, ciptaannya sudah nyata ada, berarti penciptanya lebih nyata adanya. Kamu lihat motor, kamu lihat mobil, kamu lihat HP, kamu yakin pencipta motor ini ada, pencipta mobil ada, pencipta HP. Walaupun kamu kalau pengen lihat pabriknya harus kemana? Jepang dulu sono ente, pakai ongkos naik pesawat ke Jepang, baru oh ini toh pabriknya. Lah kalau itu hanya untuk O doang, perlu ongkos jutaan ke sono, repot amat. Ini dikasih akal oleh Allah. Kalau HP-nya ada, maka penciptanya juga pasti ada. Gitu dong. Mobilnya ada, penciptanya juga pasti. Ini yang pertama wajib diimani bagi orang Islam. Dan untuk iman keberadaannya Allah, kamu nggak boleh kata bapak saya. Ente punya HP,
Tanya, nih HP ini ada yang bikin nggak? Kata bapak saya ada. Gimana kira-kira? Kamu dihitung waras nggak gitu kira-kira? Ente punya motor, ente pakai ngongeng, orang berhenti, ini motor kamu bagus, yang bikin siapa? Kata bapak saya yang bikin ada. Waduh, ente ini nggak waras. Wong motornya jelas nongkrong, kok perlu kan? Tanya. Pasti motor itu ada penciptanya. Pasti HP itu ada, nggak perlu katanya, nggak perlu gitu loh. Nah, kalau bicara yang bikin siapa nih namanya, lah beda. Kalau yang bikin namanya siapa, oh namanya Pak Xiaomi namanya, atau namanya Pak Samsung, atau namanya Pak Toyota, lah itu katanya boleh. Tapi kalau penciptanya motor ini ada, ya nggak perlu katanya dong. Masa perlu katanya gimana sih? Ente kalau ada begitu ketemu, pegang jidatnya. Ente rada anget kayaknya nih. Ente perlu kegrogol sebentar kayaknya nih. Itu yang pertama yang wajib kita ketahui sifatnya Allah. Yang kedua, qadimun baqiyun. Yang kedua, Allah itu wajib apa? Kekal. Allah itu wajib qadim, tidak berawal. Pencipta yang menciptakan alam ini, sifat yang kedua yang wajib kita ketahui itu pasti qadim. Qadim itu apa? Tidak ada permulaannya, nggak ada awalnya, nggak ada. Kenapa? Setiap yang diciptakan pasti ada awalnya. Tadinya nggak ada, terus jadi ada. Kita ngakui kita ini dulu pernah nggak ada. Ada orang lahir tahunnya tahun 70. Ada nggak? Ada orang lahir tahun 70. Tahun 60 dia sudah ada belum? Belum. Berarti dia pernah nggak ada. Setelah tahun 70 dia baru ada. Lah, di tahun 60 dia nggak ada lah. Dari tahun 60 ke tahun 70 ketika dia nongol, mungkin nggak dia nongol sendiri. Pasti ada yang bikin. Nggak mungkin saya ini tadinya tahun 60 belum ada, terus setelah tahun 70 saya tiba-tiba celing nongol mungkin gitu. Lo kira ini siapa? Upin Ipin lo, tahu-tahu nongol aja gitu, nggak ada bapaknya, nggak ada maknya. Upin Ipin atau Mr. Bean. Kalau ente itu makhluk yang tadinya nggak ada terus jadi ada, maka untuk jadi keberadaan mesti ada yang bikin lah. Yang bikin ini itu namanya pencipta. Lah, pencipta itu dia asli perkara yang sudah ada. Pencipta itu bukan perkara yang tadinya juga pernah nggak ada. Kalau pencipta itu juga tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada, berarti dia bukan pencipta. Namanya ya ciptaan-ciptaan juga, sama kayak saya, cuman dia adanya duluan, saya belakangan, gitu loh. Makanya sifat yang pertama tadi apa namanya? Wajibul wujud. Apa wajibul wujud? Sesuatu yang adanya itu tidak pernah mengalami ketiadaan. Allah itu disebut
adanya wajib. Kalau kita adanya jaiz, tadinya nggak ada, terus jadi. Nah, kalau Allah selalu ada, gitu loh. Allah itu tidak pernah tidak ada, maka disebut namanya wajibul wujud, gitu loh. Kalau kamu kok nggak ngaji ini nih, ente nggak bisa bedain Tuhan ada nggak? Ada. Kamu ada. Matahari bedanya apa? Ya kamu nggak bisa bedain lah. Ketika kamu ngaji ini, kamu tahu, oh adanya Allah itu wajib, itu adanya saya jaiz. Nah, bisa bedain namanya kamu. Di sinilah kamu disebut namanya orang ahli tauhid, bisa membedakan mana haknya Allah dan mana haknya makhluk. Oh, Allah itu adanya wajib. Apa wajib itu? Sesuatu yang adanya tidak pernah mengalami tiada. Nah, saya juga ada. Iya, adanya kamu makhluk. Sesuatu yang tadinya nggak ada, terus dibikin jadi ada oleh Allah. Lah, perkara yang wajibul wujud ini disebut dengan bahasa lain namanya apa? Qidam. Wujudnya tidak ada permulaannya. Kalau kita selain bahasa jaiz namanya apa? Baru. Gitu. Baru itu apa? Sesuatu yang tadinya nggak ada, terus jadi ada, namanya baru. Orang bisa paham, oh yang namanya baru itu yang masih dibungkus plastik, itu baru. Itu namanya segel dus. Kalau ente berarti udah bukaan second gitu maksudnya. Lo kira motor, HP ada second segala. Semua menurut akal yang namanya isinya alam ini semuanya namanya barang baru. Kenapa? Karena seluruh isinya alam ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Jadi isinya alam seluruhnya barang baru. Yang kodim hanya Allah. Itu karena Allah Tuhan itu esa, berarti yang kodim, yang tidak ada awalnya ya hanya Allah, nggak ada lainnya. Selainnya Allah baru, selainnya Allah diciptakan. Ini sifat yang kedua yang wajib kita imani. Apa? Allah bersifat qidam, yaitu kalau disebut maha terdahulu. Maksudnya maha terdahulu apa maksudnya? Adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Artinya apa? Allah itu keberadaannya tidak diciptakan oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah itu adanya memang asli, bukan ada yang diciptakan. Kalau kita adanya bukan asli, bukan adanya kita diciptakan, bukan ada yang asli, bukan. Ini yang harus kita imani dari sifat yang kedua. Dalilnya mana? Ya alam ini. Jadi wujudnya alam ini menjadi dalil Allah itu bersifat wajibul wujud, bersifat wajibul qidam, gitu. Yang ketiga, Allah wajib bako. Apa bako itu? Bako itu tidak ada akhirnya. Artinya wujudnya Allah tidak akan ada akhirnya. Kalau wujudnya makhluk boleh saja ada akhirnya. Kenapa? Karena wujudnya makhluk itu akan bisa ada selama dia diciptakan oleh Allah.
Selama Allah menghendaki dia ada, maka makhluk akan ada terus. Kalau Allah menghendaki dia tiada, dia akan berubah jadi nggak ada. Nah, tapi kalau adanya Allah memang asli ada, tidak akan bisa berubah menjadi tiada. Maka disebut Allah itu baqiyun atau baqo, gitu. Wujudnya tidak akan ada akhirnya. Lah, surga juga baqo, Bib. Iya, baqonya surga itu karena yang lain, bukan dari dirinya sendiri. Kalau bakoknya Allah karena dirinya sendiri, bukan dibakokkan oleh yang lain, gitu loh. Maka disebut apa tadi? Wajibul wujud. Dari wajibul wujud ini akan bisa dipahami, ya pasti wajib qidam, pasti wajib bako, itu. Padahal cukup ngomong wajibul wujud, cukup. Kenapa ulama perlu ngomong qidam dan bako? Karena dalam ilmu tauhid tidak cukup dengan kelaziman, harus dijelaskan mendetail. Kenapa? Karena kesalahan dalam masalah ini membawa dampak yang fatal. Kalau sampai kamu nggak ngerti ini, bahayanya besar. Jadi ulama perlu menjelaskan, selain ngomong Allah itu wajibul wujud, juga ngomong Allah wajibul qidam, juga ngomong Allah wajibul baqo, gitu, hingga jelas keberadaannya, hingga jelas sifat-sifatnya. Terus apalagi setelah qidam, baqo, terus mukhalafatul hawadis. Allah itu wajib berbeda dengan makhluknya. Beda di mana? Beda di dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan beda di dalam perbuatannya. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, secara mutlak. Maknanya 100% Allah harus berbeda dengan makhluk. Tidak boleh ada sedikit pun persamaan antara Tuhan dengan makhluk. Itu kok sampai diyakini nih ada Tuhan samanya, ya ada dikit-dikit samalah, nggak boleh. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan akidah kita akidah yang tanzih namanya. Tanzih itu mensucikan Allah dari adanya persamaan dengan makhluk, itu. Lah, beda dengan akidahnya orang-orang Wahabi, orang Mujassimah, orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu ya mungkin saja ada persamaan dengan makhluk, tapi persamaannya tidak 100%. Ya bolehlah Allah sama-sama 10%, 20%. Ahli sunnah tidak boleh. Harus Allah itu beda dengan makhluk 100%. Mana yang beda? 3 hal. Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya juga beda. Apa bedanya zatnya Allah? Zatnya Allah bukan benda. Apa benda itu? Benda itu apa? Sesuatu yang bertempat. Benda itu sesuatu yang butuh tempat, butuh ruang, butuh keberadaan yang diisi dalam suatu ruang. Allah ada, tapi adanya Allah bukan benda. Hingga zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Sifatnya makhluk kadang gerak, kadang diam, kadang kecil, kadang gede, kadang kenyang, kadang lapar, kadang sehat, kadang. Sifatnya makhluk apa? Berubah-ubah. Sifatnya Allah tetap. Tidak ada sifat Allah yang mengalami perubahan.
Ini kok Allah itu marah, berubah enggak? Berubah dong. Yang tadinya diem, marah, itu bukan sifat Allah. Semua sifat yang mengalami perubahan itu bukan sifatnya Allah. Sifat Allah sifat yang tetap. Yang ketiga, perbuatan Allah juga berbeda. Apa perbuatannya makhluk? Apa? Usaha, butuh bantuan alat, butuh bantuan penolong, butuh tujuan, mengambil keuntungan. Perbuatannya Allah tidak butuh alat, tidak butuh penolong, tidak mengambil keuntungan. Ini loh, sebatas ini kamu wajib tahu tentang sifatnya Allah berbeda dengan makhluk. Dalilnya mana? Quran banyak. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Banyak sifat-sifat yang menunjukkan Allah berbeda dengan makhluknya. Akal juga menemukan Allah pasti berbeda. Meja pasti beda sama yang bikin meja. Mungkin enggak yang bikin meja ini meja itu, bisa? Ini HP, yang bikin HP siapa? HP itu, bisa? Yang bikin HP mesti nggak seperti ini. Akal nemu, nggak usah. Kalau kamu kok nggak nemu berarti akal kamu soak, gitu aja. Akalnya nggak waras. Ya, jadi kita bicara hari ini wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Insyaallah kita sambung besok bicara sifat yang berikutnya. Dengan ini kamu akan bisa sampai bahwa kita akan mengenal Allah dengan dalil, dengan bukti bahwa Allah memang ada dan sifat-sifatnya bisa diketahui dan tidak perlu katanya. Allah menjadikan akal untuk kita bisa sampai mengetahui sifat-sifat tersebut. Itu dong mestinya. Itu namanya kamu menggunakan akal kamu, memanfaatkan akal kamu sesuai dengan diciptakannya akal untuk berpikir. Kalau enggak, berarti kamu tidak bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan dari akal kamu. Akal kalau dipakainya hanya untuk cari makan, maka enggak ada bedanya sama monyet. Monyet juga makan, tapi nggak perlu pakai akal, bisa makan. Kalau ente untuk makan perlu pakai akal, berarti kalah sama monyet. Itu mestinya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah taufik, dikuatkan akal kita, diberikan pemahaman yang sempurna hingga bisa mengenal Allah beserta sifat-sifatnya dan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فاتوب تغسل كل حوبة وَاسْتُلَنَا عُرَاتِي وَأَمِنِ رَأَتِي وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا أَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَّانِ
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولي نهضى بكل سولي صلى ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله بالبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.